Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardani, NIM 1710416469. Saya dari kelas pagi A3, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengempu Pak Adi Mursalin SEMM. Video kali ini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Adapun tugas yang pertama itu nomor 1 bagian A. Jelaskan yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional. Berikan contohnya. Baiklah, jawab. Pemasaran internasional adalah pelaksanaan aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada konsumen atau pemakai lebih dari satu negara. Contohnya, perusahaan Coca-Cola yang melakukan aktivitas atau kegiatan bisnisnya lebih dari satu negara. Adapun soal bagian satu itu yang bagian B-nya. Apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global? Jawab. Pemasaran internasional yaitu kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapat keuntungan. Adapun pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan yang menekan ataupun upaya-upaya standarisasi program-program pemasaran lintas negara yang berbeda, khususnya berkaitan dengan penawaran produk, bauran promosi, harga, dan struktur saluran upah. Upah ini meningkatkan peluang untuk mentransfer produk mereka dan ide-ide lainnya antara para anak perusahaan dan membantu menghadapi munculnya para pelanggan global. Adapun soal yang kedua itu, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawab. Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Adapun soal yang ketiga itu, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawab. Adapun yang pertama itu penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan yang kedua itu perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga itu perbedaan selera. Adapun yang keempat itu perbedaan iklim. Selanjutnya itu keinginan memperluas pasar dan membuat keuntungan. Adapun yang terakhir itu kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Selanjutnya itu soal yang keempat. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melakukan ekspor ke negara tujuan? Jawab. Adapun yang pertama itu perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor. Selanjutnya itu adanya kebijakan impor dan dilakukan suatu negara. Selanjutnya itu perbedaan bangsa antara negara pengekspor dan pengimpor. Antara itu adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Soal yang selanjutnya itu soal yang kelima. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara? Tujuan pemasaran internasional, segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawab. Yang pertama itu perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan dalam pemasaran yang sedang berubah. Yang kedua itu dapat mendeteksikan produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga itu dapat menentukan kampanye di perkiraan yang paling efektif. Yang keempat itu dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sedang yang kelima itu dapat digunakan untuk mengukur usaha dengan masa atau periode-periode di mana reaksi pasar cukup besar. Soal yang keenam ini,
Soal yang keenam itu, jelaskan strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global. Jawab. Yang pertama itu melakukan ekspor. Yang kedua itu mengolisasikan kesepakatan warlet atau lisensi. Yang ketiga itu membentuk usaha patungan atau joint venture atau melakukan investasi langsung di negara lain. Soal yang ketujuh, mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pendorong pertumbuhan pemasaran global? Jawab, yaitu dapat menciptakan peluang usaha atau bisnis yang dapat mendukung suatu perusahaan, dapat dikembangkan secara global, dapat mengurangi perusahaan asing yang masuk ke perekonomian lokal. Adapun tugas yang selanjutnya itu merensum sebuah video. Ada dua video. Video yang pertama itu judul video. Video pertama itu mempunyai judul memasuki pasar internasional dengan 9.000-an sistem manajemen mutu. Sedangkan video yang kedua itu judulnya itu pemasaran internasional PS pemasaran global. Adapun pembicara dalam video tersebut itu, video pertama itu yang pembicaranya itu yang pertama Erika Nanda Salsibila, yang selanjutnya Gusti Agung SKM, selanjutnya itu Nabila Gusti Wasantaha, selanjutnya itu Riladi Gadhim P, selanjutnya itu Usi Usmatun Hasana, selanjutnya Yaser Badawi. Ataupun pembicara video yang kedua itu Parstika Sabila, Sofia Nurul Izni, selanjutnya itu Widya Mutiara Sari. Adapun yang dijelaskan oleh pembicara dalam video pertama itu standar ISO 9000-an dalam perdagangan. Selanjutnya mengapa harus menggunakan ISO 9000-an. Sedangkan yang dijelaskan pembicara dalam video yang kedua itu yang pertama itu pengertian internasional dan global, selanjutnya itu definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, selanjutnya WIGO internasional, selanjutnya jenis-jenis pemasaran internasional, selanjutnya tipologi perusahaan internasional, multinasional dan global, selanjutnya kekuatan pendorong interaksi global. Selanjutnya itu adapun yang saya dapatkan setelah menonton video pertama dan video kedua itu adalah dengan pertimbangan faktor-faktor utama dalam pelaksanaan pemasaran global, maka perusahaan akan mampu menentukan yang akan digunakan dalam upaya pembidik pasar global yang persaingannya sangat ketat, dan dasar dari keberhasilan program pemasaran global adalah pemahaman yang mendalam akan disiplin pemasaran. Pemasaran adalah proses mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sasaran dari sebuah organisasi pada kesempatan dan kebutuhan lingkungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.